Hai adik-adik, selamat berjumpa lagi di materi hari ini. Perhitungan penyusutan untuk aktiva sumber daya alam atau yang disebut depresi. Jadi penyusutan untuk aktiva dalam bentuk sumber daya alam disebut depresi. Jadi suatu perusahaan itu punya harta tetap. Kalau waktu lalu sudah dipelajari harta tetap berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung penyusutan untuk harta dalam bentuk sumber daya alam. Seperti minyak bumi, gas alam, kayu, hasil tambang, dan lain-lain sebagainya. Nah, harga perolehan untuk aktiva sumber daya alam ini didapat hampir sama dengan kita menghitung harga perolehan peralatan, bangunan. Jadi, bukan hanya harga beli satu aktiva tersebut, misalnya suatu tambang atau suatu perkebunan, tapi ditambah lagi dengan keseluruhan biaya yang dibebankan hingga aktiva tetap ini akan siap digunakan. Nah, depresi sudah disebutkan pertama tadi, yaitu penyusutan nilai aktiva tetap untuk aktiva tetap sumber daya alam. Rumus beban depresi adalah harga perolehan dari aktiva tersebut kurangi dengan nilai sisa dibahagi dengan perkiraan berapa banyak yang dapat dihasilkan oleh sumber daya alam tersebut. Dikali dengan di satu periode itu berapa jumlah unit yang bisa diambil. Dari total itu yang bisa dihasilkan berapa yang bisa diambil di satu periode. Nah, lebih jelasnya terang mulai dicontoh. Contoh 1. Diketahui suatu sumur minyak bumi atau terang dengar kilang minyak. Ini kata dibeli Januari 2020 dengan harga perolehan $100.000. Jadi harga perolehan ini berarti bukan cuma sumur minyak buminya, tetapi ada biaya-biaya lain sampai minyak bumi ini siap dihasilkan. Kalau orang pakai dolar berarti kurs $1 itu kalau saat ini kurang lebih 14.500 rupiah. Jadi kalau kasih kali tuh $100.000 itu hampir sama dengan 1.450.000.000 rupiah. Jadi ini $100.000 hampir sama dengan kalau kurs sekarang mendekati 1,45 M. Sumber daya alam biasanya tidak memiliki nilai sisa untuk biasanya untuk minyak bumi ya. Jadi karena yang lain biasanya ada nilai sisa. Untuk minyak bumi biasanya mau tak pakai semua, ndak ada mau sisa. Ya, diperkirakan sumur minyak ini akan menghasilkan 10.000 barel. Barel ini ukuran minyak bumi dunia. Satu barel minyak bumi itu kalau orang di sini lebih kenal liter toh. Kalau orang contoh mau isi bensin, mau pakai Pertalite, Pertamax, kalau orang isi di SPBU menggunakan liter. Mungkin kalau yang cuma beli-beli di kampung pakai botol kan. Tapi tuh botol juga kan ada DP ukuran berapa liter, toh? Kalau di sini biasa liter, tapi kalau untuk ukuran minyak bumi dunia diukur dengan barel. Jadi satu barel sama dengan 158,987 sekian liter. Jadi hampir 159 liter per barel.
Nah, ini ada informasi sepanjang tahun 2020 yang berhasil diambil atau ditambang minyak bumi dari perkiraan 10.000 barel boleh mau dapat di sumur minyak tersebut di tahun 2020 kata boleh menghasilkan 3.000 barel. Kita akan hitung depresi untuk tahun 2020. Ini rumus tadi, toh. Nah, $100.000 harga perolehan kurang nilai sisa. Nah, karena minyak bumi tidak nilai sisa, jadi torang tulis di sini 0. Dibahagi dengan kira-kira tuh sumur itu boleh menghasilkan berapa? Diperkirakan 10.000 barel bisa diproduksi dari sumur itu sepanjang sumur itu mau gunakan. Nah, untuk tahun 2020 yang bisa diambil dari sumur itu adalah 3.000 barel minyak bumi. Nah, di sini $10 itu didapat dari $100.000 bahagi 10.000 per barel. Apa artinya ini? $10.000 ini artinya setiap mau produksi atau menghasilkan 1 barel minyak, maka nilai sumur minyak tersebut akan menyusut $10. Jadi setiap 1 barel tuh nilai DP nilai sumur minyak bumi tersebut mau menyusut atau berkurang DP nilai sebesar $10. Nah, untuk tahun 2020 yang diproduksi atau yang bisa dihasilkan adalah 3.000 barel. Jadi $10 kali 3.000 barel sama dengan $30.000. Dia penilai ada menyusut. Jadi pada tahun 2020 ini harga $100.000 untuk sumur minyak tersebut berkurang atau menyusut sebesar $30.000. Jadi bukan $100.000, tak kurang akan. Nah, rumus yang dibuat adalah ini. Jadi beban depresinya untuk sumur minyak di tahun 2020 adalah $30.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sama dengan torang Baking jurnal untuk penyusutan. Tapi yang untuk kali ini kalau aktiva tetap lain torang pakai beban depresiasi. Kalau untuk sumber daya alam kita menggunakan beban depresi minyak bumi. Jadi ini jurnalnya beban depresi bertambah $30.000 pada akumulasi depresi minyak bumi $30.000. Nanti mau catat di neraca seperti ini. Misalkan ini ada aktiva tetap, biasa kan di atas ada aktiva lancar. Nah, ini Encik cuma ambil yang DP aktiva tetap. Contoh di sini ada aktiva tetap lain, misalnya ada peralatan. Kalau ini DP nama akumulasi depresiasi. Kalau dia aktiva tetap dalam bentuk sumber daya alam sama ini minyak bumi, di bawahnya adalah akumulasi depresi. Sehingga total aktiva tetap jadi ini. Oke, ini ya, mungkin ini ya. Oke, lanjut. Contoh kedua. Contoh kedua ini diketahui sebuah perusahaan kertas membeli tanah yang ditanami pohon senilai $500.000 pada Januari 2019. Jika pohon-pohon tersebut diolah, diperkirakan akan menghasilkan 500.000 kubik kayu. Nanti setelah ini kayu-kayu ditebang dan diproduksi menjadi kertas, kan masih ada DP tanah. Nah, tanah itu diperkirakan dapat dijual lagi $100.000. Nah, untuk
tahun 2019, perusahaan mampu memproduksi 200.000 kubik kayu yang bisa diolah menjadi kertas. Jadi, dari 500.000 kubik kayu untuk tahun 2019 mampu menghasilkan 200.000 kubik kayu. Depresi untuk tahun 2019. Ini DP rumus sama dengan tadi. Orang mau isi DP angka-angka. Ini harga perolehan, kan perusahaan dah beli, DP harga tu tanah yang dah tanamkan kayu itu 500.000 dolar. Kasih kurang dengan DP nilai sisa. Kan dia bilang kalau soklar pakai, soklar produksi, tanah itu masih bisa dijual 100.000 dolar. Jadi 500.000 dolar kurang dengan 100.000 dolar dibahagi yang bisa diproduksi dari tanah itu diperkirakan sekitar 500.000 kubik kayu. Nah, jadi orang hitung seperti ini. Jadi 500.000 kurang 100.000 sama dengan 400.000 dibahagi 500 kubik sama dengan 0,8 dolar. Jadi ini 0,8 dolar ini artinya setiap menghasilkan 1 kubik kayu, maka nilai tanah dan pohon akan menyusut atau mau berkurang 0,8 dolar. Jadi kalau tuh 1 tahun itu ada tak kurang akan 200.000 kubik kayu, torang kasih kali dengan DP tarif 0,8 dolar. Kalau 1 toh 0,8. Kalau 2 kali 0,8. Kalau ini 200.000. Berarti 200.000 kali 0,8 berarti 160.000 dolar. Di tahun 2019 DP nilai akan menyusut karena memproduksi 200.000 kubik kayu. Jadi beban depresi tanah dan pohon tahun 2019 adalah 160.000 dolar atau nilai yang menyusut dari 500.000 dolar, dia ada menyusut 160.000 dolar di tahun 2019. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat beban depresi tanah yang ada isi pohon kayu itu bertambah pada akumulasi depresi tanah bertambah senilai 160.000 dolar. Ini Encik nak backing DP kepala jurnal, harusnya di atas ini kan ada tanggal. Ini keterangannya. Baru di sini ini debit, sisi debit dan sisi kredit. Ini ada sisi debit, sisi kredit. Ya, sebenarnya seperti ini format untuk jurnal ya. Ya, demikian penjelasan tentang depresi. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Terima kasih.